Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi fattahi alim bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan mempelajari kitab metode Al-Munir jilid 3 ya. Saya tunjukkan filenya. Nah, rata-rata di sini telah menyelesaikan jilid pertama. Jilid keduanya sorof gitu, jilid ketiga lagi. Jadi insya Allah masih bisa mengikuti walaupun loncat langsung ke jilid ketiga. Tapi nanti saya akan buat juga jilid kedua untuk sorofnya. Insya Allah saya buat kelasnya. Ini saya akan tunjukkan dulu filenya. Sebentar saya share dulu. Nah, kita akan masuk, bisa lihat di halaman 9. Kita akan membahas tentang pembagian kalimat. Tapi dia lebih detail lagi ya. Kalau sebelumnya hanya sekilas saja, sekarang kita bisa membahas lebih detail. Jadi dimulai dari kalimah ya, kalimah dibagi 3. Ada isim, ada fi'il, lalu ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ada mu'rab mengalami perubahan akhir, mabni tidak mengalami perubahan akhir. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sedangkan huruf semuanya mabni. Huruf semuanya mabni. Jadi huruf tidak mengalami perubahan di akhir. Nah, ini kita akan mulai dari isim yang mu'rab ya. Isim yang mengalami perubahan akhir. Ada isim mufrad, lalu ada mutsanna, lalu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Ini yang sudah kita pelajari sampai di sini di Al-Munir jilid 1 itu. Nah, sekarang kita akan tambah isim yang mu'rab. Ya. Kita tambahkan isim yang mu'rab, yaitu ada 2 lagi. Yaitu ada namanya al-asmaul khamsatu, isim 5. Satu lagi ismu ghairil munsharif, isim yang tidak bertanwin ya, isim ghairil munsharif itu tidak menerima tanwin. Nah, sedangkan isim yang mabni yang sudah kita pelajari di jilid 1 itu ada isim domir, kata ganti. Ini sudah kita pelajari. Nah, di jilid 3 ini kita menambahkan ada isim isyarah, kata tunjuk. Ada isim istifham, kata tanya. Nah, gitu kita tambahkan 2. Nah, untuk fi'il nanti akan kita uraikan lebih detail di bab tentang fi'il. Sekarang kita fokus ke isim. Kita mulai dari isim yang mu'rab. Dari sini dulu. Jadi alur pembahasannya dari
mulai dari sini dulu. Isim yang mu'rab. Nah, begini. Nah, isim yang mu'rab. Nah, tadi sudah kita lihat ya tabelnya. Ada isim mufrad, ada musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir. Kita tambahkan al-asmaul khamsatu isim 5 dan isim ghair munsharif. Nah, tapi sebelum ke isim 5 dan isim ghair munsharif, kan memurojaah sudah jadi isim mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' bentuk latihan saja. Nah, ini dia tabelnya. Tabel ini kita sudah menguasainya ya. Warna subjarnya dhammah, fathah, kasrah. Musanna, rafana subjarnya alif, iya, iya. Jama' mudzakkar salim, ya rafana subjarnya waw, iya, iya. Jama' muannas salim, dhammah, kasrah, kasrah. Nah, kan jama' taksir, fathah, kasrah sama seperti si mufrad. Nah, ini teori ini sudah kita di jilid 1 ya. Sekarang kita murojaah. Contoh misalnya ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan ya, sebelum masuk ke materi yang baru. Pertama contoh, Zahaba Zaidun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahaba fi'il madhi mabni fathah. Gitu. Zaidun kedudukannya sebagai fa'il. I'rabnya harus rafa. Isimnya isim mufrad tanda rafanya dhammah. Sedangkan ila itu harf jar. Suliknya majrur oleh ila. I'rabnya harus jar, isimnya isim mufrad tanda jar kasrah dan dia mudhaf. Allahnya mudhaf ilaih. I'rabnya jar, isim mufrad tandanya kasrah. Ini contoh pertama. Contoh kedua, lam tumaris tidak membiasakan siapa? Hindun, si Hindun ar-riyadata olahraga. Hindun tidak membiasakan olahraga. Lam huruf jazm. Tumaris fi'il mudhari, rafa nasab atau jazm? Jazm. Jazm. Betul, karena ada lam. Ada Tanda huruf. jazm. Ada huruf lam. Tanda jazm sukun. Hindunnya fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad tandanya dhamma. Ar-riyadhatanya maf'ul bih, i'rabnya nasab, isim mufrad tandanya fathah. Nah, kita coba lagi nomor 3. Takib itu melakukan sesuatu yang buruk gitu. Nah, kita boleh terjemahkan melakukan. Lam yartakiba tidak, lan yartakiba tidak melakukan. Siapa? As-solihuna, orang-orang soleh, tidak melakukan adzanba, dosa, al-kabiru yang besar. Orang-orang soleh tidak melakukan dosa besar. Lan huruf nasob, yartakibu, fi'il mudhari menjadi nasob, karena ada lan, tanda nasob fathah. As-solihuna sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il, i'rabnya harus rofa. Jamak Mudzakkar salim. Mudzakkar salim, betul. Tanda rofanya dengan wow. tanda rofanya wow. Betul. As-salihuna, tanda wow. Az-zanba sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih. Maf'ul bih, i'rabnya harus nasab. Isimnya isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Al-kabiro apa? Na'at. Betul, na'at atau sifat. Kalau dalam ilmu nahwu kita mengatakannya na'at. Artinya na'at itu sifat.
Nah, naat i'rabnya ngikutin al-kabiro itu kan besar, itu naat atau sifat dari adzan ba dosa. Dosa yang besar. Nah, maka ngikutin i'rabnya. Gitu. Jadi di sini dia dan banyak nasab, al-kabiro ikut nasab. Jadi penjelasannya al-kabiro adalah naat, i'rabnya nasab, isim mufrad dan nasab fathah. Nah, ukila dimakan, apa yang dimakan? As-samakani, 2 ekor ikan ala tobak di atas piring. Wah, selesai. Ukila bani fathah. As-samakani jadi apa? Maf'ul. Bukan. Fa'il. Coba. Oke. Lah dia Ibul fa'il. Naibul Naibul fa'il. Naibul. Lihat di sini bentuknya pasif. Oh, Ukila, majhul ya. Gila. dimakan. Iya. Apa yang dimakan? As-samakani, 2 ekor ikan. Berarti fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il harus rofa. Jenis isim apa? As-samakani. Musana ya. Betul. Musana. Tanda rofanya. Alif. Betul. Tanda rofanya alif. Gitu. Alat tobak, jar, dan majrur. Insyaallah ya cukup difahami. Kita coba satu lagi. Al-ustadzani jalisan. 2 orang guru itu duduk. Al-ustadzani sebagai Mubtada. Mubtada. bukan fa'il ya. Mubtada. Kalau fa'il harus didahului oleh fi'il. Fi'il. Ya, jadi kalau fa'il harus didahului oleh fi'il. Sedangkan di sini langsung ada di awal. Maka dia itu mubtada. I'rabnya harus rofa, musanna, rofa, alif. Bar, i'rabnya rofa, isimnya tanda rofa juga alif. Yang ngikutin kabar ya. Gimana? Ngikutin khobar ya. Enggak ya? Jalisannya khobar. Jalisannya khobar. Khobar, i'rabnya harus rofa. Jenis isimnya musanna tanda alif. Cukup lah ya, ini beberapa latihan ya untuk mengingatkan kita kepada isim-isim yang ini tadi. Isim mufrad, rofa nasab jarnya, domah fathah kasrah, musanna alif iya, jamak mudzakkar salim wawu iya, jamak muannas salim domah kasrah, jamak taksir domah fathah kasrah. Itu untuk isim yang sudah kita bahas di jilid 1. Masuk ke yang namanya kenapa dinamakan isim 5? Karena jumlahnya memang ada gitu. Apa isim 5? Ya, itu di tabel ini ada Abu Bakrin misalnya, atau di buku Al-Munir yang jilid 3 itu di PDF-nya Abu Kak, Bapak. Sebentar. Abu Kak, bapakmu. Ada aku Kak, saudaramu. Hamu Kak, kerabatmu. Fuka, mulutmu. Zumalin, pemilik harta. Ya, isim 5-nya itu abunya, itu isim 5. Kaknya itu isim domir mutasil ya. Bukan bahasan ini. Aku itu isim 5-nya. Aku itu isim 5-nya. Nah. Hamu itu isim 5. Fu 5. Ini hamu
juga fu isim limanya, bu isim limanya. Nah, ini yang dikasih merah itulah yang isim lima. Abu itu ayah, aku saudara, hamu kerabat, fu mulut, zu pemilik, zu itu pemilik. Nah, cuma ada 5 gitu. Nanti si kaknya ini mudhof ilaih dhamir muttasil bisa digonta-ganti ya, bebas. Mau digonta-ganti. Misalnya abuhu bapak dia gitu bisa. Atau Abu Zaidin bapaknya si Zaid gitu. Atau Abu Bakrin misalnya gitu. Jadi si kaknya itu bisa diganti-ganti. Yang isim limanya itu abunya. Bisa difahami? Lalu Afwan, jaringan di saya eh, suara saya putus-putus nggak? Lancar, Jelas, Ustaz. Ustaz. Jelas, Jelas. Ustaz. Alhamdulillah. Aku kak, ya saudaramu. Nah, aku ini kaknya bisa diganti-ganti. Aku Zaidin, saudaranya si Zaid gitu. Itu mudhof ilaihnya, bebas kalau mudhof ilaihnya. Aku ilmin, saudaranya ilmu, berarti orang yang cendekiawan. Istilahnya orang Arab bilang saudaranya ilmu, saking dekatnya gitu. Lalu aku apa lagi? Aku Amrin, saudaranya Amr dan seterusnya ya. Nah itu si mudhof ilaihnya bebas. Ini kak, ini sampel aja. Kita bisa ganti pakai domir. Aku hu pakai hu. Aku hum. Aku kak. Aku kum. Boleh. Atau pakai zahir. Aku Zaidin. Aku. Fokus kita di akunya. Itu yang isim limanya. Gitu. Kamu sama ya. Kaknya mudhof ilaihnya. Bebas mau diganti jadi apa. Kemudian fu mulutmu. Fuka mulut. Kemudian zu pemilik. Nah, malinnya hartanya bisa diganti-ganti. Misalnya zu ilmin pemilik ilmu, zu sayaratin pemilik mobil, zu baitin pemilik rumah, zu ilmin dan lain-lainnya. Di sini ada pemilik harta. Jadi ini 5-nya. Abu, Zulkarnain. Abu, gimana? Zulkarnain. Zulkarnain. Betul. Saya juga. Gitu. Dzul jalali wal ikram. Bisa juga gitu. Dzul arsyil azim. Bisa juga. Tapi dzulnya itu yang isim limanya itu. Seperti itu. Si 5 ini kalau nggak dimodofkan jadi begini modelnya. Abun, ayah. Ini aslinya ya. Bentuk aslinya sebelum dirubah jadi isim 5 itu bentuk aslinya gini. Abun ayah, akhun saudara, hamun kerabat, hamun mulut, zu pemilik. Nah, itu bentuk aslinya gitu. Kemudian famun mulut ini ya ada di sini ya. Kalau pengen jadi isim 5 harus dihilangkan mimnya. Contohnya seperti ini, fuka. Jadi kita tidak boleh famuka, mimnya nggak boleh ada. Tapi fuka. Ini buang. Ketentuan yang ketiga, lafaz dan lain itu bisa diganti sesuai kebutuhannya. Green, aku ilmin, amu aliyin gitu. Fuka mulutmu, fuhu mulut dia dan Dumalin, ya, pemilik harta. Malinnya ganti-ganti. Nah, seperti itu. Jadi kak dan malin itu bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Itu bukan isim limanya yang sebelumnya, yang ini. Abu, aku, hamu, fu, dan tu. Ada pertanyaan?
paham sampai sini? Sedikit Ustadz mau tanya. Hmm. Tadi Ustadz bilang yang abuka itu K-nya itu mudhof ilaih. Ya, Berarti abunya mudhof. mudhof, betul. Betul. Jadi fungsi isim 5 itu untuk apa Ustadz? Kan ada 5 tuh. Fungsinya sebagai apa? Jadi aslinya mereka itu isim mufrad. Aslinya itu mufrad. Jadi isim 5 ini isim mufrad. Tapi karena punya bentuk yang khas, yang beda dengan isim mufrad pada umumnya, akhirnya dipisahkan, dibikin nama baru, dibikin klasifikasi baru, yaitu al-asmaul khomsa isim 5, yang mana anggotanya cuma 5. Kalau isim mufrad kan banyak, jutaan isim mufrad kan. Qalamun isim mufrad, bait isim mufrad, maktabatun isim mufrad, sayyaratun, saburatun. Itu isim mufrad, ada banyak sekali. Tapi karena ini berbeda sendiri bentuknya dari isim mufrad, kita nanti akan lihat ya tanda i'rabnya beda sama isim mufrad. Akhirnya ditarik tuh, dibikin klasifikasi baru namanya al-asmaul khamsah yang jumlah anggotanya cuma 5. Makanya dibilang sah. Nah, kenapa disahkan? Nanti supaya nanti Jadi hanya dibikin tanda pada rofaknya mudhof-mudhof ini atau bisa terpakai pada yang lain. selalu jadi mudhof. Kan mudhof itu bisa di mana aja ditempatkan. Masih ingat nggak? Mudhof itu bisa jadi fa'il, mudhof itu bisa jadi maf'ul bih, mudhof itu bisa jadi mubtada, mudhof itu bisa jadi khobar. Mudhof di mana aja? Masih ingat? Nah, Iya. nanti akan ingat kalau sudah latihan di bawah. Nah, gitu. Lanjut. Ustaz, jadi gitu Ustaz mau bertanya, kalau misalnya akhi, abi, apa masuk itu asmaul khamsah? Itu nggak mas, nanti tidak boleh idofah kepada ya mutakalim. Nah, Oh gitu. iya. Yes. Terima kasih Ustaz. Ya. Syarat isim 5. Jadi isim 5 itu harus mudhof, itu syaratnya. Kalau nggak mudhof, nggak jadi isim 5. Tapi tetap isim mufrad. Itu misalnya datang, siapa yang datang? Akhun, saudara. Akhun ini kedudukannya sebagai rofa, isim mufrad, bukan isim 5. Kenapa bukan isim 5? Karena bukan mudhof. Tidak jadi Karena mudhof. tidak memenuhi syarat. Tidak mudhof. Syarat pengen jadi isim 5 itu harus mudhof. Gitu. Maka tanda rofanya dhammah. Gitu. Dan juga sama akroma memuliakan. Siapa memuliakan? Akhun, saudara. Fa'il rofa isim mufrad tanda rofa dhammah. Abin nasab isim mufrad tanda nasab fathah. Ini isim mufrad. Tidak jadi isim 5. Nah, gitu. Marra abun, ayah melewati bi kepada hamin, kerabat. Isim mufrad semua. Abun fa'il ya, isim mufrad tanda rafa dhammah. Hamin majrur oleh bi. Kabut. Ini ada ya, bahkan gitu. Gitu. Untuk semuanya mufrad jadi isim 5. Maksudnya seperti di misalnya jauh, ja, masuk lagi ya, Afwan. Oke. Yang keluar saya aja tadi ya. Iya. Nah, ini. Nah, kurang bagus. Nah, baik. Kita lanjutkan. Bisa dipahami ini. Syarat
harus ini. Jadi kesimpulannya isim yang 5 itu hanya berlaku pada mudhof gitu ya Ustadz? Hanya berlaku kalau dia itu menjadi mudhof. Iya. Dan mudhof itu kan bisa jadi fa'il, bisa jadi macam-macam. Iya. Gitu. Yang kedua, si isim 5 itu supaya menjadi isim 5 itu harus dalam bentuk mufradnya, dalam bentuk satu. Jadi jangan musanna, jangan bentuk jamak. Jadi yang bahkannya itu bentuk tunggalnya. Oh Gitu. iya. Kalau bentuk musanna atau bentuk jamaknya ya jadi musanna atau jadi jamak nanti i'rabnya. Seperti abun. Ini nah mufrad ininya yang diidhofahkan ini. Jangan mufradnya i'rabnya musanna, tidak jadi isim 5. Tanda rafa alif iya. Akhwat ini. Nah, aku bahkannya jangan yang anaknya ini. Nah, kalau yang musanna ini ya nanti jadi tetap jadi musanna, i'rabnya tidak jadi isim. Gitu. Famun mulut itu juga sama, jangan musannanya. Dan famun tadi syaratnya mudhof, syaratnya famun selain mudhof dan bentuk mufrad dia harus dibuang mimnya. Fawani, fawaini, musannanya kalau famun gitu. Hamun, hamawani, hamawaini. Du ada zawa, ada zawai, itu bentuk musannanya. Nah, jangan dipakai musannanya tapi tetap musanna. Nanti contoh ini kama misalnya abun, aba, misalnya idhofah aba ukum, ya berarti tidak jadi isim 5. Walaupun menjadi mudhof, tapi karena bentuknya jamak tidak jadi isim 5. Akhun ikhwatun jamak taksir, aba jamak taksir. Famun afwahun jamak taksir. Hamun ahma jamak taksir. Zu jamaknya zawu atau zawi. Itu jamak mudzakkar salim. Nah, jangan pakai yang jamak. Hanya syaratnya 5. Yang kedua, yang dimudhofkannya itu bentuk mufradnya. Bukan bentuk musannanya, bukan bentuk jamaknya. Yang ketiga syaratnya khusus famun harus dibuang mimnya nanti ketika jadi mudhof. Itu kesimpulannya seperti itu. Bisa mengikuti ikhwan-ikhwan. Ustaz boleh nanya. Gimana? Ustaz mau nanya. Ya, gimana Putri? Kalau tadi kan berarti kalau isim 5 itu kayak tadi kan abuka gitu. Maksudnya kalau bentar. Kalau ini kan abun gitu kan ya, abun, famun. Kalau abun ini kayak Hanya bukan. di situnya tuh. Halo. Kedengeran nggak, Ustaz? Putus. Gimana? Putus suaranya. Suaranya putus di saya atau di Putri? Kalau di saya, Ustaz. Oh iya. Coba mungkin coba saya tutup ini supaya agak stabil. Gimana? Lain Putri melengkapi pertanyaannya. Ini mudah-mudahan lebih stabil. Ustaz,
Gimana? Mau Kemudian ini robnya. Ketika jadi isim 5, perubahan i'rabnya hanya nasabnya alif, tanda jarnya ya. Beda dengan isim mufrad kan? Gitu. Kalau isim mufrad kan dhamma, fathah, kasrah. Ketika si isim 5 itu yang tadinya isim mufrad dengan syarat yang ditentukan, dia bertransformasi, waduh, gaya bahasanya, bertransformasi jadi isim 5. Nah, pendapat berubah juga, rofanya waw. Nah, contoh, abuka, abu, abatan, alif, abi, naruh tandanya alif, abi, tanda jarnya iya. Tanda rofa alif, akho, tanda nasab, tanda rofa waw, aku, akha, tanda nasab alif, akhi, tanda jar, iya. Gitu. Hamu, hama, hami, fu, fa, fi, dhu, dha, dhi. Tadi seperti saya sampaikan di awal, ka dan malin itu mudhof ilaih. Itu bisa diganti-ganti. Bisa difahami i'rabnya? Allah. Sama. Dan pentur Abu Zaidi, kamu itu fi'il i'rab itu berperan sebagai fa'il. Jenis is mufrad tanpa waw, dia Zaidi ilaih. Berbeda mufajar. Ada pertanyaan? Afwan Ustadz, mau yang antara hamun dan famun. Apakah cuma famun aja yang spesial perubahannya tidak memakai mimnya itu hilang gitu. Kenapa? Betul, hanya famun saja, dibuang mimnya. Nah, jadi fu. Jadi begini, fu, fa, fi, dibuang mimnya. Gitu. Jadi pahami? Ustadz boleh nanya? Ya, Tadi kan katanya, berarti kalau misalnya isim tandanya itu nggak jadi isim 5 gitu ya Ustaz. Terus kalau ada huruf misalnya abu atau aba atau misalnya aku gitu berarti itu namanya isim 5. Betul. Kalau labelnya ini aba, aku, kami dan semua dari mana gitu. Nah, yukrimu limamu sinyal terganggu. Ustadz posisi lagi di mana sekarang Ustadz? Di suaranya Jelas, Ustaz. Insya Allah jelas.
Alhamdulillah. Aliyun fa'il. Tulisannya i'rabnya nggak rafa. keluar. Oi, Afwan tulisan Ustaz, share screen-nya belum. Layarnya nggak ada. Nggak ada Ustaz. Oke, afwan. Sebentar. Nah udah. Dah. Sudah. Nah, yuk sudah ya. Yukrimu Aliyun Aba Zaidin. Yukrimu itu fi'il mudhari. Bitajarudihi an-nasib Tidak ada yang menyebabkan nasab atau Yang majrur. Betul. tidak ada yang menyebutkan. Karena tidak ada. Lan, misalnya lan, itu nggak ada. Tidak ada. Yukrimu fi'il mudhari, i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah. Aliyun fa'il, i'rabnya Roma. Aba maf'ul bih, i'rabnya nasab. Jangan lihat tabel ini tadi, tanda nasabnya isim 5 itu alif. Aba ya. Kemudian isim mufrad tanda jar kasrah. Contohnya gitu. Yusallimu Aliyun ala Abi Zaidin. Yusallimunya fi'il mudhari, i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Aliyun fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad tandanya dhammah juga. Ala huruf jar, Abi majrur oleh alat. I'rabnya jar, isim 5 ya. Tanda jarnya ya. Kembali ke tabel ini, isim 5 tanda jarnya ya. Ini. Dengan susu kakek. Dan dia mudhaf. Zaidinnya mudhaf ilaih. Ini kasih terjemah. Nah, sekarang kita coba jelaskan i'rab dari kalimat berikut. Nah, kita akan coba bahas ini. Yabi'u Abu Hindin. Bapaknya Hindun menjual. Yabi'u itu menjual. Salasina 30. Apa yang 30 syatan dombanya al-yawma tamat jadi satu, insyaallah paham ya masalah ini. Yabi'u fi'il mudhari i'rabnya rafa. Tanda rafanya dhammah. Abu sebagai apa? Isim 5. Isim 5. Ah, kedudukan Fa'il dia sebagai isim 5. sebutkan kedudukannya. Sebagai isim Kedudukannya 5. fa'il itu fi'ilnya i'rabnya isim 5. Betul. Jadi sebutkan dulu kedudukannya. Kedudukannya sebagai fa'il gitu. Dan fa'il i'rabnya harus rafa. Baru jenis isimnya isim 5. Tanda rafanya isim 5. Wow. Nah, gitu. Dan dia mudhaf. Hindin mudhaf ilaih. I'rabnya jar. Isim mufrad tanda jarnya kasrah. Salasina menjual 30. 30 itu jadi apa kedudukannya? Maf'ul. Maf'ul bi. Kalau maf'ul bi i'rabnya harus nasab. Jenis isim apa ini? Jamak. Musannan. Ada ina. Salasina mah jamak. Jamak. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Dan lihat belakangnya ada ina. Iya. Ina, una ya. Iya, betul. Dia jamak mudzakkar salim. Tanda jarnya apa? Tanda nasabnya apa? Jamak mudzakkar salim. Iya. Ya. Ya, betul. Abu bapaknya Hindin menjual 30. Apanya yang 30? Syatan dombanya. Syatan jadi apa kedudukannya? Tamyiz. Tamyiz. Betul.
harus nasab, isim mufrad tanda nasab fathah. Al yauma hari ini, al yauma jadi apa? Zorof. I'rabnya apa? Apa nasab atau jazm? Jazm. Ah, jazm sukun. Tanda Jazm. sukun. Abu jadi apa? Abu. Fa'ilun. Fa'il dan isim lima. Jadi abu sukun. Kalau fi'il i'rabnya harus rusak. Betul. Isim lima wow. Betul. Abu. Betul. Abu itu fa'il, i'rabnya harus fa. Jenis isimnya isim 5. Tanda rafa'nya Wow. Dia sebagai mudhof. dan dia mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih. Mufrad. Majrur. Nah, betul. Ila huruf jar baitinya majrur oleh ila dan dia mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, coba yang ini satu orang. Yamurru lewat, melewati. Abdullah dan paman kerabatnya. Abdullah wa hamuhu. Abdullah dan kerabatnya melewati bitariqil Madinah, melewati jalanan kota. Silakan. Saya Ustaz. Satu orang. Boleh, silakan. Ustaz. Yamurru fi'il mudhari. Dirapa, tanda rapaknya dhamma. Ya. Abdullahi, abdu fa'il. Ya. Dirapa dengan dhamma. Karena isim mufrad. Ya. Abdu mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Ya. Waw ataf. Hamuhu maktub dari Abdullah. Dia dirapa, tanda rapaknya waw. Waw karena isim 5. Apa tanda rafanya? Waw. Muhar dengan bi. Al-Madinati. Apa ya Ustaz? Ini bitariqil Madinati. Ya. Tariqinya mudhaf. Alinatinya Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Betul. Seperti Alhamdulillah. itu. Contohnya alhamdulillah. Al-asmal khamsah. Nah, insyaallah sudah. Tidak lupa. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana yang saya sampaikan, kita coba bagi 2 sesi ya. Sesi pertama teori nahwu, sesi kedua kita praktek baca kitab. Ini ada membaca, kita sama-sama membaca kitab Al-Akhlaq lil Banat, ya, akhlak untuk anak perempuan. Mungkin ikhwan akhwat di sini ada yang punya anak perempuan, ini bagus kitabnya.
Ini judulnya, tampilan judul. Dan sifatnya Ar-Rahim. Ismi kedudukannya jadi apa? Majrur oleh bi. Kalau dalam tulisan Arab betul. Nah, kalau tulisan Arab, tapi karena ini mengutip dari Al-Quran, dia dibuang alifnya. Jadi langsung bismi. Ajar kasru dan dia mudhaf. Kalau Mudhafun Allah ilaih. nilainya Ar-Rahmani Naat. Naatun. Dia sifat Ar-Rahman. betul, naat dari Allah, naat atau sifat dari Allah. Naat itu artinya sifat, betul. Ar-Rahim naat juga dari Allah. Yang penasih. Jadi dua. Betul. Bimadza. Ini dimulai dengan pertanyaan bimadza, dengan apa? Tatakhallaku berakhlak siapa? Al-bintu, seorang anak perempuan. Dalam terjemah bahasa Indonesia kata berakhlak gitu. Kalau dalam bahasa Arab kata kerja dulu. Bimadza, dengan apa? Tatakhallaku berakhlak siapa? Al-bintu, seorang anak perempuan. Tatakhallaku fi'il mudhari rafa, tanda rafa dhammah. Mana fa'ilnya? Betul. Betul. Al-bintu. Jadi fi'il itu kita tanyakan apa atau siapa untuk mencari fa'ilnya. Bimadza, dengan apa? Tatakhallaku berakhlak. Siapa? Nah gitu. Al-bintu. Seorang anak perempuan, itulah